ahmadu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi ta'alakum turhamun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 26. Segala puji bagi Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dalam kehidupan kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan harta yang paling berharga, ialah hidayahnya, yang menjadikan kita ringan melangkah untuk jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ibadah. Hadirin sekalian, di Al-Quran yang tadi dibacakan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebab atau jalan keberkahan satu keluarga, satu bangsa, satu orang manusia adalah karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat seseorang, semakin takwa seseorang, nama lain taat adalah takwa, maka Allah akan senantiasa melimpahkan keberkahan. Andai satu negeri, andai satu keluarga taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan sebuah keberkahan kepada orang tersebut, kepada keluarga tersebut. Maka sebaliknya, ketika hilang sebuah ketaatan dalam satu keluarga, dalam satu daerah, maka hilanglah keberkahan di tempat tersebut. Hadirin sekalian, dalam Musnad Imam Ahmad, Allah berfirman kepada kaum Bani Israel, "Idza ata'anil abdu, jika seorang hamba taat kepadaku, raditu anhu, aku akan ridho, wa idza raditu baraktu fihi, aku akan berikan keberkahan ketika hamba itu taat kepadaku. Wa laisa li barakati muntaha, dan ketika Allah sudah berikan berkah, maka berkah itu tidak bisa ditahan, akan melimpah luar biasa. Bahkan bisa sampai generasi berikutnya, sampai generasi ke-7. Wa idza ghadibtu la'antu, jika aku benci maka akan laknat. Wa laknati tudriku sab'a minal walad, bisa jadi ketika aku benci maka kebencianku, laknat itu akan sampai ke generasi yang ke-7. Dalam Musnad Imam Ahmad. Hadirin sekalian, indikasi dari manusia berkah adalah senantiasa ditolong oleh Allah. Doanya, harapannya senantiasa dikabulkan oleh Allah, rizkinya dicukupkan. Keluarga yang taat pada Allah atau takwa, senantiasa Allah akan memberkahi. Maka terkait hal tersebut, Imam Bushairi berkata, jadikanlah ketaatan pada Allah itu adalah investasi keluarga di masa depan. Banyak orang berinvestasi untuk keluarga di masa depan, untuk anak cucunya dengan membeli tanah yang banyak, perusahaan, pendidikan. Tetapi kita banyak menyaksikan banyak orang mewariskan itu tanpa membekas, habis sesuai dengan waktu yang ditelan. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin memberikan keberkahan, menanamkan keberkahan, menebar keberkahan di keluarga, maka jadikanlah ketaatan salah satu-satunya sebagai investasi di keluarga kita. Maka keluarga kita akan senantiasa berkah. Contoh yang paling nyata adalah Makkah hari ini, hadirin sekalian. Makkah dulu adalah sebuah tempat yang tandus, tanpa tanaman, tanpa ada manusia, karena tidak ada sumber kehidupan di sana. Di tempat itulah Ibrahim menanamkan ketaatan, bukan menanamkan palawija, bukan menanamkan ubi atau singkong, tetapi Ibrahim menanamkan ketaatan di tempat tersebut. Ibrahim yang menginginkan anak yang soleh dari mudanya, Allah berikan anak dari besar tua, tapi kemudian Allah merintahkan
kepada Ibrahim untuk menempatkan anak istrinya di tempat lembah Mekah yang dikatakan Goydi Bizarah, tanpa pertumbuhan, tanpa air saat itu. Ibrahim menyingkirkan logikanya. Ibrahim atas nama ketaatan sama Allah membawa anak istrinya ke tempat tersebut. Kemudian Hajar melihat bahwa dia ditempatkan di satu tempat yang sangat tidak mungkin kan ada kehidupan. Hajar sekedar bertanya, Amarakallahu bihada, apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, nah, ini perintah Allah. Hajar mengatakan, tidak layudi anak. Anda ini perintah Allah, tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan mensalahkan kamu. Dan begitulah sejarah cerita Allah berikan yang hari ini disebut dengan Zam-Zam, melimpah ruah airnya, dan di sanalah mulailah ada kehidupan ketika seorang manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Ismail, ketika Ibrahim berkata, ya bunayya inni araa fil manami anni adbahuka fa'anzur madza tara. Wahai anakku, aku bapak bermimpi. Dalam mimpi itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana tanggapannya? Ibrahim Ismail berkata, ya abati almatumar satajiduni insyaallah dengan sabirin. Wahai bapak, Anda ini perintah Allah laksanakan, insyaallah kau akan menemukan aku sebagai bandar sabar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim menanamkan ketaatan dirinya, seluruh keluarga, lihat Mekah hari ini. Maka keberkahan itu bukan datang kepada orang yang terakhir, tetapi sampai anak cicitnya, bahkan generasi-generasi berikutnya. Bahkan Mekah pernah ditinggali orang manusia yang paling durjana, orang Arab jahiliyah, para penyembah patung. Ada sekitar 500 patung ditempatkan di Ka'bah. Karena tempat itu pernah ditinggali oleh orang yang taat. Allah lindungi dari pasukan Abraham yang ingin menghancurkan karena kecemburuan banyak orang melancong ke sana. Sehingga orang Mekah banyak mayoritasnya adalah manusia yang makmur. Allah hancurkan ikhtiar Abraham dengan turunnya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu? Apakah kamu tahu? Apakah kamu melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Allah jadikan usaha Abraham untuk menghancurkan Mekah gagal dan sia-sia. Allah kirimkan tarmihim bihijarati min sijil. Allah kirimkan wa arsalalim tayran ababil, kirimkan pasukan burung ababil. Tarmihim bihijarati min sijil, mana burung-burung tersebut menyerang dengan batu-batu yang sangat panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Seperti orang terkena virus bakteri, habis semuanya, mati di tengah jalan. Allah lindungi. Kenapa? Karena Mekah pernah ditinggal oleh orang yang taat. Begitulah hari ini, berkahnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Mekah pernah ditinggal oleh yang paling taat, Ibrahim alaihissalam. Begitu juga yang namanya Madinah. Madinah disebut kota Yasrib asal, negeri balangsang, negeri sengsara, tanpa ada harapan. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mendoakan kota tersebut dan diganti dengan namanya Madinah Al-Munawwarah, maka berubah. Ada yang ditanya kepada orang Madinah hari ini, betapa bahagia, makmurnya, senangnya orang Madinah. Mereka akan menjawab, hadza min barakati Rasulillah. Ini adalah karena berkahnya tempat ini pernah ditinggali oleh Rasulullah SAW. Maka salah seorang ulama tafsir Imam Muhammad pernah berkata dalam tafsirnya, Innallaha, sesungguhnya Allah la yanfa'u bi rajulin shalihin walada. Allah akan memelihara karena seorang yang soleh, ayahnya soleh, anaknya akan dipelihara, akan dijaga. Wa walada waladi, cucunya akan dijaga. Wa mesiratihi, keluarganya Allah akan pelihara. Alati wa biha, di mana dia pernah tinggal. Kemudian wadawiratilan Allah, lingkungannya pun Allah akan pelihara karena hadirnya orang yang taat di sana. Fala yazaluna fi billah, maka tempat tersebut, manusia mata tersebut akan dijaga oleh Allah karena hadirnya orang yang taat. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan diuji dengan sebuah ketaatan. Allah menguji seperti Ibrahim pernah diuji sebuah ketaatan. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, Ibrahim pernah diuji
dengan berbagai perintah. Fatamahuna, Ibrahim melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Senin kita akan diuji. Apakah kita mau taat? Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Dan ketika kita berkurban, ketika kita taat Allah, ketika kita taat Rasul, maka itu adalah investasi buat keluarga kita yang akan merasakan nikmatnya, bahagianya, keberkahan ketika kita taat. Maka bukan sekedar kita, tetapi anak cucu kita pun ke depan akan merasakan berkahnya ketika kita taat. Dan kurban bukan ketaatan seorang pribadi yang berkurban, tetapi adalah ketaatan sebuah keluarga. Karena Rasulullah menyerukan bahwa kurban itu adalah anugerah ahli baiti atas nama dirinya dan ketaatan keluarganya. Maukah kita memiliki sebuah keluarga yang sangat berkah? Lihatlah Ibrahim satu-satunya figur yang oleh dalam khazanah Islam dikatakan sebagai manusia dan keluarga berkah. Sebagaimana doa kita, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berkahilah Muhammad dan keluarganya, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Karena Ibrahim manusia yang taat, keluarganya begitu luar biasa. Anaknya Ismail dan Ishak menjadi nabi, cucunya menjadi nabi Yakub, cicitnya menjadi nabi Yusuf, dan dari sana mengalirlah keturunan-keturunan soleh yang menjadi nabi. Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa, Ilyas, terus. Sementara dari garis Ismail muncullah Nabi Isa, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, maka buat orang yang beriman itu prinsip hidupnya sederhana. Kita memiliki visi kepada keluarga sederhana. Apa? Jadikan diri kita dan keluarga kita adalah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah Allah itu adalah sekali lagi ujian apakah kita mau taat atau tidak. Hari ini banyak saudara kita sudah mulai akan menuju ke Arafah. Hadirin sekalian, dengan suhu yang hari ini mencapai 48 derajat Celcius, panasnya luar biasa. Kita bertanya sekarang, apa mereka? Panas-panas. Dari sini pun bayarnya hampir 60 juta, 59 juta yang dikeluarkan. Kemudian mereka pun tawaf berkeliling-keliling 7 putaran mengelilingi Ka'bah, tawaf ibadah. Mereka pun sa'i 400 meter kali 7 sekitar 3 kilo. Buat apa mereka? Apa maknanya? Apa untungnya? Bukan untung. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau taat atau tidak. Ketika kita sholat, apa manfaatnya buat kita? Apakah ketika sholat misalnya duit kita bertambah? Tidak. Apakah fisik kita lebih sehat? Tidak. Ketika kita sholat, itu adalah ujian mau taat atau tidak. Ketika kita taat, Allah limpahkan sebuah keberkahan. Hadirin sekalian, Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Wa may yuti'illah wa rasulahu", barang siapa taat Allah dan Rasulnya maka faza fawzan azima. Dia akan bahagianya luar biasa. Dan yang menikmatinya bukan seorang yang manusia taat, tetapi keluarganya, anak cicitnya akan merasakan keberkahan ketika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah semaksimalnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan bentar lagi kita akan diuji. Ibrahim pernah diuji dengan berat. Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Falamma aslama, ketika Ibrahim dan Ismail sudah melaksanakan, sudah pasrah dengan perintah Allah tadi, wa tallahu lil jabin, Ismail sudah diletakkan di pelipisnya, maka panadainahu ya Ibrahim, Allah berfirman kepada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya Ibrahim, kamu telah melaksanakan perintah yang ada dalam mimpimu itu. Allah sudah menyelesaikan, sudah membuktikan. Karena Allah sekedar menguji mau taat atau tidak. Inna hadalah wal bala'ul mubin, itu adalah ujian yang sangat berat. Hadirin sekalian, perintah Allah itu jangan mengatakan apa untungnya, apa kebaikannya, apa nilainya. Jangan bertanya apakah dalilnya ada. Karena Allah hanya menguji kepada kita. Apa untungnya Allah ketika kita berkorban? Untungnya tidak ada. Untungnya Allah tidak punya keuntungan dalam berkorban. Maka Allah mengatakan la yanallahu luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dimauha, begitu pula tidak akan sampai darahnya, wala yanallahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah taat kalian kepada Allah.
Kalian telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan semaksimal. Hadirin sekalian, peristiwa kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau taat atau tidak, hadirin sekalian. Dan ketika kita memiliki kelebihan yang sangat kuat, ketika kita memiliki azam yang sangat kuat, maka Allah akan berikan segala bentuk kemudahan. Kalau kita mengatakan susah, gak punya duit, maka Allah akan tidak berikan kemudahan dan rezeki. Kalau kita tidak punya niat untuk berhaji, tidak ada keinginan sama sekali, Allah tidak akan berikan kemudahan. Bagi orang yang menginginkan, niatnya, azamnya kuat, Allah akan berikan kemudahan walaupun kita tidak punya duitnya. Karena rezeki itu bukan masalah duit, rezeki itu adalah kemudahan. Allah berfirman, saya Allah ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kalian sulit adalah kemudahan. Konsep rezeki adalah kemudahan. Biarpun kita tidak punya duit, tetapi kita tidak sakit, bukankah itu sesuatu yang sangat berharga? Biarpun kita tidak punya duit untuk menyekolahkan anak sampai tinggi, andai dia menerima beasiswa, bukankah itu rezeki yang sangat luar biasa? Hadirin sekalian, maka ketika kita taat dan kita memiliki azam yang sangat kuat, Allah memberikan segala bentuk kemudahan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan kurban di tahun ini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kullihi. Wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah berikan satu tamsil di surat Kahfi bahwa ketika ada seorang manusia soleh, manusia yang taat, maka keberkahan itu bukan hanya kepadanya, tetapi kepada generasi-generasi berikutnya, anak cicitnya akan merasakan keberkahan yang sangat luar biasa karena seorang yang soleh. Di Al-Quran surat Al-Kahfi Allah bercerita tentang 3 episode perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di episode ketiga, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya sampai di satu kampung yang sangat kikir. Nabi Musa, Nabi Khidir saat itu dalam keadaan perut yang lapar, belum ada warung saat itu, terpaksa meminta kepada kampung tersebut, tapi kampung tersebut tidak memberinya. Nabi Khidir melihat satu rumah yang bobrok, dindingnya hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir membetulkan rumah tersebut sampai bagus kembali. Nabi Musa protes, buat apa membetulkan rumah pemiliknya di antara kampung tersebut yang sangat kikir? Kemudian Khidir menjawab, ini bukanlah keinginanku, ini adalah perintah Allah untuk memperbaiki rumah yang hampir roboh tersebut. Kemudian Nabi Khidir berkata seperti Al-Quran surat Kahfi, amal jidaru pakana lil ulamaini yatimaini bil Madinah. Musa, rumah ini dindingnya yang mau roboh adalah milik 2 anak yatim di kampung di tempat tersebut. Wa kana tahtahu, di bawah rumah tersebut kanzaruma, ada harta karun yang Allah sediakan buat 2 anak yatim tersebut. Di bawah rumah tadi ada harta karun yang Allah sediakan buat anak yatim tadi. Kalau tidak dibetulkan mungkin akan hilang, tidak akan ditemukan. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk memperbaikinya. Wa farada rabbuka ayyablugu ashuddahuma, Allah menginginkan ketika anak yatim tadi menginjak dewasa. Wa nastakhrijakan zahu wa yastakhrijakan zahu, keduanya bisa menemukan harta karun tersebut. Allah menginginkan harta karun tersebut tidak terkubur. Ketika keduanya sudah menjelang dewasa, harta karun tersebut ditemukan. Allah sediakan harta karun sebagai rahmatun min rabbika, kasih sayang Allah buatnya. Kenapa Allah sediakan? Allah mengatakan dalam ayat tersebut, karena abuhuma soleh, ayahnya soleh. Karena ayahnya soleh, maka Allah sediakan buat anaknya harta karun yang besar. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan ayah di atas, tetapi buyutnya, dengan kakek dari ayahnya yang soleh. Kesolehan sang buyut luar biasa, sampai cicitnya Allah sediakan harta karun yang sangat luar biasa besar. Bukankah sangat hebat dari sekalian? Ketika kita hari ini soleh, ketika kita hari ini taat, ketika kita hari ini berkurban, yang merasakan keberkahan bukan sekedar kita dan anak kita,
anak cucu kita akan merasakan. Maka tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa berinvestasi ketaatan itu akan bisa dirasakan oleh anak cucu kita di depan. Maka hadirin sekalian, solehnya seorang manusia itu akan menjadi keberkahan buat anak turunannya, dan kesolehan anak cucu akan menjadi jariah buat orang tua yang di atasnya, saling timbal baliknya seperti itu. Dan bawah akan menjadi jariah, dari atas akan menjadi berkah. Andai hari ini kita tidak punya orang tua yang soleh, karena generasi-generasi kita dulu tahun 80-90 jauh dari agama ya, gitu kan? Kita mengenal Quran Sunnah dan mungkin tahun 90 baru Quran dibuka. Tahunnya orang tua kakek dulu kita bukan banyak animis, banyak perdukunan dan lain-lain. Andai kita tidak punya keturunan yang soleh dulu, maka mulailah dari kita. Seperti Ibrahim pun ayahnya adalah penjual patung, penyembah patung. Maka Ibrahim memulai dengan dirinya sendiri. Ibrahim menginginkan generasi yang soleh, maka dimulailah dari dia, dari beliau yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah mulai kesolehan ketaatan dari kita. Hadirin sekalian, didiklah anak kita supaya menjadi soleh. Imam Ibnu Katsir memaknai dari ayat tersebut bahwa ayahnya, itu kan, ayahnya yang soleh, seorang ayah yang soleh menjadikan Allah menyediakan harta karun yang banyak. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wa kana abu masalih, karena kesolehan sang ayah, bi dari ayat ini menjadi satu dalil ala anna rajulah sholih, sesungguhnya manusia soleh yang taat sama Allah, yang yupadu bi zuriyati, anaknya akan dijaga oleh Allah. Wa tastamilu barakata ibadatihi, keberkahan ibadah tadi, ibadah seorang soleh akan memberikan berkah buat anak turunannya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Semoga kita memiliki ketaatan. Mari kita memiliki ketaatan. Kita awali dengan kurban di tahun ini. Semoga Allah memelihara anak keturunan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak cucu kita di depan, karena ketaatan kita yang kita tanam di hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.